dan tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Dari MBG saja sekarang sudah lebih dari 1 juta orang bekerja. Di ujungnya akan 1,5 juta orang bekerja tiap hari. Tapi tiap dapur akan menimbulkan dan sudah menimbulkan 5 sampai 10 pemasok, supplier. Masing-masing pemasok punya 3, 4, 5 petani yang bekerja. Ekonomi di desa hidup. Petani sayur, petani ikan, peternak ayam, peternak kambing, peternak susu, semua yakin bahwa hasilnya langsung dibeli dan tidak jauh, karena di tiap kampung mereka bisa punya pasar tetap, pasar terjamin. Ini menimbulkan ekonomi dari bawah. Para kepala daerah melaporkan bahwa mereka merasakan dinamisme dari bawah. Saudara-saudara, ini hanya salah satu bukti awal dari 1 tahun kita bekerja, dan ini akan terus kita buktikan dengan hasil nyata. Saudara-saudara, kita juga sudah mulai membangun desa-desa nelayan. Desa nelayan tahun 2026 ini akan mencapai 1.000 desa nelayan. Tiap desa nelayan terdiri dari sekian ratus, ada yang 300, 500, ada yang sampai 2.000 nelayan. Yang selama Republik Indonesia berdiri belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es. Tidak ada pabrik es di desa mereka. Mereka sulit dapat solar. Mereka sulit untuk dapat akses ke pasar ini. Kita rubah. Kita totalnya dalam 4 tahun mendatang kita akan membangun 5.000 desa nelayan. Tiap desa nelayan kita akan bangun pabrik es. Kita akan bikin cold storage. Kita akan bikin dermaga. Kita akan bagikan kapal-kapal. Kita akan siapkan kendaraan. Saudara-saudara, dan ini semua bukan handout, bukan kita bagi-bagi. Ini kita organisir dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah. Saudara-saudara, ekonomi yang kita jalankan bukan ekonomi handout. Yang kita akan bangun ini semua sudah ada dalam anggaran kita sudah bertahun-tahun. Jadi saudara-saudara, nanti desa-desa itu kita beri kebebasan. Kalau dia mampu, kita akan permudah akses kepada ekspor. Dia bisa ekspor langsung. Kita akan buka pelabuhan-pelabuhan, lapangan-lapangan terbang boleh ekspor langsung. Saudara-saudara, kita akan permudah regulasi supaya mereka bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang mendasar, dan mereka akan menghasilkan protein dalam kondisi yang tidak terlalu mahal untuk seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga saudara-saudara, ini sudah hampir 100 sudah jadi di berbagai titik, dan target kita 2026 ini akan sampai 1.000, dan selanjutnya total sampai 2029 target kita adalah 5.000 desa nelayan yang nanti mereka akan kembalikan investasi itu, tapi kita kasih kelonggaran mengembalikannya supaya tidak terlalu berat untuk mereka. Kita beri kelonggaran
pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun. Yang tidak ada masalah, karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi. Ya kan? Saya ini sudah lama jadi orang Indonesia dan saya pernah jadi pengusaha juga, ya. Saya pun pernah minta restrukturisasi. Dengan kata lain lebih sederhana, minta belas kasihan perpanjangan untuk kembali. Benar atau tidak? Mana menteri-menteri pengusaha? Saudara-saudara, kalau pengusaha besar boleh dikasih apa itu? Haircut. Apalagi haircut lagi. Wenaknya sendiri, haircut. Masa nelayan-nelayan kita enggak kita berdayakan? Belum pernah mereka dapat kesempatan ini. Banyak yang nangis di pulau-pulau terpencil. Sekarang kita hadir, kita memberi harapan ke depan. Sama juga dengan Koperasi Merah Putih yang akan kita bangun dan sudah mulai sebentar lagi. Kemungkinan saya dapat laporan mungkin dalam 1-2 bulan ini sudah akan beroperasi beberapa ratus koperasi. Yang koperasinya sudah hampir berdiri adalah 30.000 koperasi. 30.000 gudang. Tiap koperasi punya gudang, punya cold storage.